Banjir di Sumatera kali ini bukan kejadian dadakan. Ini hasil dari banyak keputusan yang efeknya kita rasain sekarang. Tonton video ini sampai akhir, kita bakal kupas dan bahas pelan-pelan kenapa peristiwa ini bisa terjadi. Setiap kejadian bencana yang terjadi di Sumatera, BMKG selalu menyalahkan bahwasanya ini adalah dampak dari cuaca ekstrim. Namun kalau ini benar-benar terjadi karena curah hujan yang turun, kenapa bencananya bisa sebesar ini? Akhir tahun ini Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dilanda musibah yang besar-besaran. Ratusan orang meninggal dunia, ribuan orang harus mengungsi dan semua aktivitas lumpuh, dan ini bukan terjadi pertama kalinya. Kita turut prihatin terhadap keluarga kita yang mengalami musibah di Sumatera hari ini. Bisa kita lihat bahwasanya banyak sekali peternak yang kehilangan hewan ternaknya, banyak petani yang kehilangan lahan dan gagal panen, dan bisa kita lihat bahwasanya kejadian buruk ini bisa kita lihat di BNPB dan media liputan nasional lainnya. Tapi kejadian musibah di Sumatera kali ini tidak mungkin bisa terjadi begitu saja, karena hujan hanyalah pemicu. Yang menjadi akar masalahnya ada di hulu sungai dan hutan yang ada di Sumatera. Hutan yang ada di Sumatera yang dulunya menjadi tempat penyerapan air hujan, kini berubah menjadi lahan sawit yang berhektar-hektar, pembukaan lahan industri dan pertambangan liar. Karena media nasional sudah lama menulis tentang deforestasi yang terjadi di Sumatera ini. Makanya hutan dan pegunungan yang ada di Sumatera sudah tidak sanggup lagi untuk menampung debit air hujan yang begitu deras, hingga sungai yang ada di Sumatera tidak sanggup lagi menampung air yang begitu banyak dan akhirnya meluap ke pemukiman warga. Tapi kenapa sih selalu Sumatera? Karena Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mempunyai hulu sungai yang berbatasan langsung dengan konsesi hutan dan perkebunan besar. Jadi ini bukan cuma kebetulan, ini adalah pola. Masalah ini tidak terjadi di tahun 2025 saja, karena di tahun-tahun kemarin banyak sekali perizinan pembukaan lahan dan efeknya baru kita rasain sekarang. Tapi hebatnya alam, dia tidak langsung membalas kita, tapi sekalinya membalas dalam skala yang besar-besaran. Dan di era pemerintahan sekarang, nama Presiden Prabowo ikut disebut di ruang publik, bukan buat nyalahin personal, tapi karena sekarang negara lagi diuji. Kira-kira berani nggak sih ngerapin masalah lama soal tata kelola hutan? Apalagi Desember 2025 kemarin muncul satu temuan yang bikin publik makin panas. Di Sumatera Utara ditemukan kayu gelondongan yang sudah ditempeli stiker resmi Kementerian Kehutanan. Artinya apa? Secara dokumen kayu itu dianggap legal. Beritanya ada, bukan gosip. Media nasional nulis dan kasusnya lagi ditelusuri. Dan di titik ini wajar kalau orang bertanya, kalau kayu dari hutan bisa keluar pakai stiker negara, kira-kira pengawasannya bocor di mana? Karena kalau hutan di hulu habis, dampaknya bukan cuma pohon yang hilang, tanah kehilangan daya serap, air nggak punya tempat berhenti, dan banjir jadi langganan. Karena urutan sebenarnya sederhana banget. Hutan dibuka, kayu diangkut, tanah digunduli, hujan pun turun, air nggak keserap, dan sungai meluap, dan terjadilah banjir. Sekarang pemerintah mulai bergerak, ada penyegelan perusahaan, evaluasi izin, dan penelusuran kasus kayu yang berstiker tadi. Tapi pertanyaan publik masih sama, kenapa sih harus nunggu banjir dulu baru ribut? Karena kalau pola ini nggak diubah, banjir Sumatera itu bukan lagi soal kalau, tapi soal kapan lagi. Jadi banjir Sumatera bukan cuma soal hujan, ini soal hutan yang pelan-pelan habis, izin yang kebablasan, dan pengawasan yang sering kecolongan. Tapi kalau menurut lu, apa sih kira-kira yang harus dibenerin terlebih dahulu? Gua tunggu komentar lu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Us ID biar nggak ketinggalan info menarik lainnya ya.